Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik penaksiran yang bisa dikatakan mudah gitu ya. Tetapi tidak sepopuler teknik yang lain seperti metode penaksir kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood estimator. Teknik ini disebut dengan method of moment atau metode momen. Prinsip yang ada pada method of moment ini adalah membandingkan momen populasi dengan momen sampel. Jadi, langkah pertamanya adalah mencari momen populasinya, kemudian mencari inverse dari momen populasi yang sudah dimiliki, yang kemudian dari inverse tersebut kita replace dengan momen sampel yang ada. Oke. Misalkan kita memiliki sebuah densitas atau fungsi peluang yang memiliki parameter sejumlah D parameter. Misalnya saya punya bahwa tetanya itu adalah theta 1. Theta adalah parameter yang ada pada fungsi densitas atau fungsi peluang. Oke. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa momen populasi bisa kita notasikan dengan mu K, ya, yang tidak lain adalah ekspektasi dari X pangkat K untuk K bergerak dari 1 sampai dengan D gitu. Ya, jadi D itu adalah banyaknya parameter yang ada pada densitasnya. Contoh, kalau kita bicara tentang densitas eksponensial, maka D-nya adalah 1, karena eksponensial hanya memiliki satu parameter. Kalau kita bicara densitas normal, maka D-nya 2, yaitu mu dan sigma square. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, misalnya kita memiliki D parameter, maka saya bisa mencari momen pertama. Momen pertama, ekspektasi X, oke, yang tidak lain adalah mu 1, ya, dia itu adalah mu 1 sama dengan fungsi dari parameter kita. Oke, theta D. Jadi kalau Anda mencari ekspektasi X, ya, maka akan Anda peroleh sebuah fungsi yang bergantung pada parameternya, gitu. Contoh, tadi kembali kalau saya punya densitas normal dengan tata mu, maka ekspektasi X adalah mu, ya, yang tidak lain fungsi dari parameter mu itu, gitu. Kemudian saya punya ekspektasi X2, X kuadrat, yaitu momen kedua, maka saya punya G, fungsi yang kedua, G theta 1 sampai dengan theta D. Jadi fungsi yang kedua, ya, fungsi yang berbeda, yang bisa jadi berbeda dengan fungsi yang pertama, ya, yang mengandung informasi tentang theta 1 sampai dengan theta D, ya. Oke. Kemudian saya juga bisa mencari ekspektasi X D, yaitu momen ke D, maka saya notasikan dengan mu D, maka saya miliki G, D, theta 1 sampai dengan theta D. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tahap selanjutnya adalah mencari inverse-nya dulu. Oke. Jadi ada catatan di sini bahwa catatannya dia itu harus bersifat invertible. Ya, jadi harus bisa dicari inverse-nya. Oke. Jadi fungsi yang di atas ini harus bersifat invertible, sehingga tahap selanjutnya adalah saya bisa mencari fungsi dari tetanya, theta 1 yang terkait dengan momen yang pertama. Maka katakanlah saya punya fungsi yang saya notasikan dengan H misalnya. H1 gitu ya. H1, kemudian saya punya mu 1 sampai dengan mu D. Kemudian saya punya juga berkaitan dengan fungsi yang kedua ini, ya, momen yang kedua ini, maka saya bisa mencari fungsi inverse-nya, yaitu fungsi H2, ini mu 1 sampai dengan mu D, dan seterusnya. Oke, ini theta 2, sampai saya punya theta D, HD, mu 1 sampai dengan mu D, gitu. Ya, ini D semuanya indeks ya. D yang ada di sini semuanya bersifat indeks. Oke, khawatir. Oke. Indeks ini adalah indeks gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana momen sampel, ya? Momen sampel, ya, kita menggunakan notasi umum momen sampel MK tidak lain adalah 1/n sigma XI I bergerak 1 sampai dengan N pangkat K. Oke. Sehingga untuk K bergerak, sehingga kalau K-nya 1, oke. Kalau K-nya 1, maka saya punya untuk momen yang pertama gitu ya, momen yang pertama 1/n sigma XI gitu.
I bergerak 1 sampai dengan N. Oke. Yang tidak lain adalah X bar N. Kemudian saya juga bisa mencari M2 sama dengan 1 per N sigma XI kuadrat gitu. XI kuadrat, oke. I 1 sampai dengan N gitu. Dan seterusnya sehingga saya memiliki momen ke D. Momen sampel ke D 1 per N, oke, 1 per N sigma XI pangkat D. I 1 sampai dengan N gitu. Oke. Maka bagaimana saya mendapatkan taksiran dengan metode of moment? Saya gantikan mu yang ada di sini dengan M1, mu yang ada di sini dengan M2 dan seterusnya. Oke. Sehingga pada akhirnya maka saya akan miliki taksiran gitu ya. Taksiran dari masing-masing parameter, katakanlah theta 1 head katakanlah gitu ya. Theta 1 head ya. Theta 1 n head saya notasinya dengan menggunakan indeks n, menandakan bahwa observasi saya sampai dengan n gitu ya. Maka saya akan miliki itu adalah yaitu H1, oke, H1 dari M1 sampai dengan M ke D gitu. Oke. Begitu juga saya akan miliki theta 2n yaitu H2 M1 sampai dengan MD. Oke, sampai dengan theta head dn, oke, HD M1 sampai dengan MD gitu ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya, bahwa yang pertama kita mencari ekspektasinya, yang kedua mencari inverse dari ekspektasi tersebut ya, sehingga luas kirinya adalah parameter yang akan kita taksir. Kemudian selanjutnya kita mencari momen sampelnya ya seperti ini. Kemudian kita replace momen populasi yang ada di sebelah kiri ini dengan momen sampelnya ya. Maka saya mendapatkan taksiran dari masing-masing parameternya. Kita masuk ke contoh soal ya, contoh soal. Karena memang ini tujuan utama dari pertemuan ini ya. Penekanannya tidak pada pada konsep teoretisnya tetapi pada contoh soal, latihan soalnya. Oke, contoh yang pertama. Kita akan ambil dua contoh. Misalnya saya punya observasi X1, Xn, dia itu merupakan random sample dari X yang berdistribusi eksponensial dengan parameter theta gitu. Katakanlah saya punya densitas seperti ini, Fx, X, titik koma theta sama dengan theta E pangkat min theta X gitu ya. Untuk X tentu saja dia itu harus elemen 0 sampai infinity seperti ini. Oke. Ya. Nah, pertama bagaimana saya mencari penaksi dari theta itu dengan method of moment? Maka pertama adalah saya mencari momen populasinya, yaitu karena di sini hanya mengandung satu parameter, maka saya cukup mencari satu momen saja, yaitu ekspektasi X saja gitu ya. Ekspektasi X sama dengan, tentu saja saya mencari integral dari X dikali dengan densitas ini, tetapi itu bukan apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Mencari ekspektasi akan dibahas pada pertemuan sudah dibahas pada pertemuan yang pada teori statistik pertama. Kita hanya akan memberikan hasil akhirnya saja, bahwa ekspektasi X dari densitas eksponensial dengan bentuk seperti ini tidak lain adalah 1 per theta gitu. Oke. Nah, tentu saja ekspektasi densitas eksponensial ini kalau Anda mencari referensi yang lain, ada orang yang menuliskan katakanlah begini, Y dia eksponensial dengan parameter 1 per lambda gitu, maka orang akan punya densitas seperti ini. Dia 1 per lambda E pangkat min X per lambda. Oke. Kalau saya punya densitas seperti ini, maka ekspektasi dari Y itu tidak lain adalah lambda gitu. Sedangkan kalau saya punya bentuk seperti ini, maka dia 1 per theta. Oke. Tapi ini bukan tujuan utama dari pertemuan kali ini. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah mencari inverse dari formulasi yang kita miliki ini. Maka saya miliki inverse-nya itu adalah 1 per ekspektasi dari X-nya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, saya miliki momen sampel. Oke. Momen sampel karena hanya ada satu parameter, maka saya cukup dengan 1 per M1 1 per N sigma XI gitu. I 1 sampai dengan N, yang tidak lain adalah rata-rata kan, X bar N. Oke. Nah,
Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita tahap pertama mencari ekspektasi ini, ya, momen populasi, kemudian mencari inverse-nya, kemudian mencari momen sampel. Tahap selanjutnya adalah replace, ya, menggantikan quantity yang ada pada momen populasi ini, inverse momen populasi ini dengan momen sampelnya. Oke, maka kita tinggal menggantikan ini. Oke, maka saya miliki bahwa theta head-nya adalah 1 per x bar n gitu. Ya, maka itulah penaksir parameter theta yang ada pada fungsi densitas eksponensial gitu. Kita tidak bisa langsung ini ruas di sebelah kiri ganti dengan x bar n, tidak bisa seperti itu, ya. Alurnya tidak begitu. Oke. Ya, tidak berarti bahwa x bar n 1 per theta. Bukan seperti itu, tetapi Anda harus mencari inverse-nya dulu, baru Anda replace dengan momen sampel dari inverse tersebut. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua dengan dua parameter yang sudah populer saja. Oke. Contoh 2, misalnya saya punya x1, xn, dia random sample dari x yang berdistribusi normal, ya, dengan rata-rata mu dengan varian sigma square gitu. Rata-rata mu varian sigma square. Oke. Jadi kalau saya tuliskan densitasnya, maka saya punya bentuk densitas seperti ini, sama dengan 1 per sigma akar 2 pi e pangkat min setengah x kurang mu dibagi sigma kuadrat gitu kan ya, untuk minus infinity, kemudian x, kemudian infinity gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sini, maka supaya saya menggunakan notasi yang sama, maka saya sedang bicara tentang ini theta 1 sama dengan mu, ya. Sedangkan saya punya theta 2 sama dengan sigma kuadrat gitu. Oke. Langkah-langkahnya adalah pertama momen populasi. Momen populasinya, maka karena ada dua parameter di sini, katakan saya notasikan dengan mu 1, yaitu momen populasi pertama. Karena ada dua parameter, maka saya mencari dua momen gitu ya. Dua momen. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekspektasi x dari normal itu tidak lain adalah rata-rata yang ini, mu. Kalau saya notasikan ini adalah theta 1, maka dia theta 1. Sedangkan momen yang kedua adalah ekspektasi x kuadrat gitu. Ekspektasi x kuadrat gitu. Apa sih ekspektasi x kuadrat? Kalau saya punya catatan di sini, saya taruh catatan. Karena ini, tentu saja kita harus mencari ya dari integral. Kalau punya densitas yang baru, kita mencari dengan cara integral. Ya, kita sudah tahu bagaimana mencari ekspektasi dari sebuah densitas dan bagaimana mencari ekspektasi kuadrat x kuadrat dari sebuah densitas. Ya. Tetapi karena normal sudah kita ketahui bersama, kita skip bagian tersebut. Ya, kita sudah punya informasi bahwa informasi yang kita miliki itu adalah bahwa ekspektasi x kuadrat itu tidak lain adalah varians dari x gitu ya, varian dari x plus ekspektasi x dikuadratkan. Oke, ekspektasi x dikuadratkan ya. Varian dari x tidak lain adalah ini, kalau Anda uraikan hasilnya adalah ini adalah theta 2 dan ini adalah theta 1 kuadrat berarti. Maka ini akan ada theta 1 kuadrat plus theta 2 gitu. Ya. Nah, kemudian saya mencari inverse-nya, maka saya punya theta 1 adalah ekspektasi x gitu, ya. Theta 1 adalah ekspektasi x. Theta 1 adalah ekspektasi x dan theta 2 adalah gitu, ya. Kalau kita lihat theta 2 itu adalah ekspektasi, ini varians kan, varians dari densitas normal. Varians dari bentuk varians itu adalah ekspektasi x kuadrat gitu kan ya, ekspektasi x kuadrat kurang ekspektasi x dikuadratkan gitu. Ya. Kalau Anda uraikan ini akan memiliki pola seperti ini. Oke. Dan saya punya momen sampel. Oke. Momen sampel. Karena saya ada dua parameter, maka saya punya dua momen sampel. M1 adalah x bar n, ya, 1 per n sigma xi, ya, 1 sampai dengan n, oke. Dan M2 adalah 1 per n, oke, sigma xi kuadrat, i 1 sampai dengan n, gitu. Oke. Maka kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu mereplace inverse-nya, yang ini. Kita masuk ke langkah ini. Ya, kita baru langkah yang ini, oke. Kita masuk ke langkah selanjutnya, maka
maka kita miliki bahwa theta 1 hat yang tidak lain adalah mu hat gitu ya, sama dengan ekspektasi X di replace oleh momen pertama sampel. Tidak lain adalah dia itu adalah X bar N, maka dia itu X bar N gitu. Sedangkan yang kedua, theta hat 2 yang tidak lain adalah sigma square hat sama dengan ekspektasi X kuadrat kita replace dengan bagian yang ini, maka dia itu adalah 1/n sigma XI kuadrat ya, I1 sampai dengan N, minus X bar N kuadrat gitu. Minus X bar N kuadrat minus 1/n sigma XI dikuadratkan. Itulah dua contoh yang ada pada method of moment. Tentu saja kita bisa bicara tentang densitas-densitas yang lain, yang tentu saja kita harus mencari dulu ekspektasinya bagaimana gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu di topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.